Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh semua. Perkenalkan, nama saya Revina Bilkis, NRP 22104, kode MUN53. Di video ini saya akan membahas simulasi sistem dalam memenuhi tugas besar pendahuluan pada praktikum simulasi sistem. Apa sih simulasi sistem itu? Nah, simulasi sistem adalah teknik yang digunakan untuk meniru suatu sistem nyata dalam menggunakan model matematis atau komputer. Mengapa simulasi ini penting? Yang pertama, menghemat biaya dibanding eksperimen secara langsung. Yang kedua, mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memungkinkan analisis berbagai skenario sebelum implementasi. Pada simulasi sistem terdapat activity diagram. Nah, activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Pada activity diagram terdapat 6 komponen. Yang pertama, simbol ini merupakan status awal. Yang kedua merupakan aktivitas. Yang ketiga merupakan percabangan. Yang keempat merupakan penggabungan. Yang kelima merupakan status akhir. Dan yang keenam merupakan swim lane. Terdapat 5 elemen dari sebuah sistem. Yang pertama itu ada entity, yaitu item yang diproses langsung oleh sistem. Entity juga dapat dikatakan sebagai objek dari sebuah sistem. Yang kedua ada activity atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh entity dan resources. Yang ketiga adalah resources, adalah sumber daya yang digunakan untuk memproses entity. Dan yang keempat adalah kontrol atau aturan main atau yang biasa disebut dengan SOP untuk bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Yang kelima ada variabel, suatu sebutan yang dapat diberi nilai angka kuantitatif atau nilai mutu kualitatif. Terdapat 3 macam-macam variabel. Yang pertama, variabel status adalah kondisi atau status sistem pada waktu tertentu. Yang kedua itu ada variabel keputusan, adalah variabel yang memberikan keputusan untuk memperbaiki kondisi sistem yang sudah ada atau mendapatkan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada variabel respon, adalah aksi atau dampak setelah adanya variabel keputusan. Terdapat 6 jenis simulasi yang saya ketahui. Yang pertama, simulasi statis merupakan jenis simulasi yang tidak bergantung atau berdasar pada waktu. Yang kedua, simulasi dinamis merupakan jenis simulasi yang sangat bergantung terhadap perubahan waktu, statusnya selalu berubah-ubah, mekanisme jam akan bergerak seiring berjalannya waktu, dan status dari variabelnya juga akan berubah seiring waktu. Yang ketiga, simulasi stokastik. Simulasi stokastik merupakan jenis simulasi di mana variabel inputnya bersifat acak atau random. Simulasi stokastik harus dijalankan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat, simulasi deterministik merupakan jenis simulasi yang variabel inputnya secara acak atau random, namun berbeda dengan simulasi stokastik. Simulasi deterministik ini hanya perlu dijalankan sebanyak 1 kali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kelima, simulasi sistem diskrit merupakan simulasi yang perubahan statusnya terjadi pada titik-titik waktu diskrit yang ditandai dengan suatu kejadian. Dan yang keenam, simulasi sistem kontinu merupakan simulasi perubahan status variabel yang terjadi sepanjang waktu. Nah, simulasi kontinu ini menggunakan persamaan diferensial untuk menentukan tingkat perubahan status variabelnya. Menurut Kelton
tahun 2003, tidak semua masalah diselesaikan dengan simulasi harus dipecahkan dengan simulasi juga. Maka simulasi akan sangat cocok digunakan apabila yang pertama, pengembangan matematis terlalu sulit atau tidak mungkin. Yang kedua, dinamika sistem terlalu kompleks. Dan yang ketiga, sistem memiliki satu atau lebih variabel random yang independen. Nah, pada praktikum simulasi sistem menggunakan software Arena, di mana dalam pemodelan simulasi terdapat dua software yang paling umum. Yang pertama, programming language, dan yang kedua, simulation application. Nah, programming language sendiri yaitu adalah tata cara atau bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi langsung dengan komputer. Sedangkan simulation application adalah suatu software yang berfungsi untuk menirukan suatu perilaku sistem nyata sehingga hasilnya dapat dipelajari. Jadi, dalam arena kita dapat membangun model eksperimen dengan menempatkan modul-modul yang mewakili proses atau logika. Cukup sekian mengenai pembahasan simulasi sistem. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.